Pemirsa atau pendengar Voice dari Leman, dimanapun Anda berada, kali ini kami akan flashback bercerita santai tentang bagaimana orang-orang dulu. Kami ini sudah masuk generasi orang dulu karena historical tentang Lebaran. Nah, ada satu budaya yang berkembang di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Karena kita di Sulawesi Selatan ini ada 4 suku besar sebenarnya dari sekian banyak suku-suku. Itu mempunyai budaya tersendiri di dalam menyambut momen Lebaran. Siaran ini kami buat di akhir Ramadan, bertepatan dengan 30 Maret 2025. Dan saya sudah bersama dengan Bang Ilham. Dia mungkin akan banyak berbicara tentang bagaimana di Bugis, terutama di wilayah Sinjai, daerah atas juga. Saya juga daerah Goa, Makassar, juga daerah atas. Punya kultur sendiri-sendiri yang unik. Iya, masing-masing daerah ada berbeda-beda memang. Ya, selanjutnya ikuti terus bincang-bincang kami bersama Bang Ilham. Jangan kemana-mana. Justru masuk saja tentang di suasana Ramadan ini. Kita ambil momen saja. Momen pertama itu adalah sahur. Kemudian momen kedua adalah buka puasa. Momen ketiga adalah melaksanakan salat malam. Saya sendiri merasakan didikan orang tua di masa Ramadan beberapa tahun lalu ketika mereka masih hidup. Ada beberapa pendidikan yang saya dapat dari situ, terutama persoalan waktu itu. Ajak umpadai matamu, atau ajak umpadarai matamu. Paleci yang padarai beda. Paleci itu membujuk. Kalau padarai itu menawarkan. Jadi jangan katanya kau kalau terbuka sudah terlanjur terbuka matamu, jangan lagi kau bujuk untuk tidur. Karena bisa jadi rencanamu tidur setengah jam, jadinya akan menjadi 1-2 jam. Kau tidur kembali itu kalau kau padarai kau paleci matamu, itu juga persoalan waktu. Kalau kami di Makassar itu menyebutnya pasang Turiolo. Iya. Kalau di Bugis kan paseng. Mirip-mirip pemirsa ya dan pendengar. Bang Omi. Iya. Tentu kita di Sulawesi Selatan ini kan banyak cerita-cerita. Kenapa ini kami mau digitalkan? Karena kami sadar bahwa mungkin anak-anak cucu kami ke depan itu sudah tidak akrab dengan istilah-istilah ini, bahwa ada itu, kalau Makassar itu kan pau-pau rikodong. Iya, pau-pau rikodong. Utara Makassar. Ada yang intens, alhamdulillah ada senior yang intens berbicara tentang hal ini dengan tulisan yang begitu aktif dan produktif. Prof. Bahaking Rama itu aktif menulis itu tiap hari selama Ramadan. Begitu juga dengan Prof. Andi Sukri Samsuri dengan Elom Puginya, dikontrak oleh salah satu radio dan dia intens itu. Jadi ini ada kelom pendidikan religius, ini di hari 30. Izin Pak Prof. Bahaking Rama. Ini menarik, ini menjadi topik kami yang selalu. Jadi dia menulis begini bahwa orang tua dalam mendidik anak itu selalu mengagungkan asma Allah. Misalnya gini dalam kelong berikut ini. Pakalompoi bataraya, artinya agungkan kebesaran Allah. Kemudian Riallo Pak Lapasanu pada hari raya Lebaran Idul Fitri. Dasi nadasi, semoga dengan penuh pengharapan. Nilalo nirapi missing. Jadi kalau saya baca dari awal, Pakalompoi bataraya, Riallo Pak Lapasanu, dasi nadasi, nilalo nirapi missing. Artinya kita bisa lewati bulan Ramadan dan Idul Fitri ini untuk dapat berjumpa lagi tahun berikutnya. Itu menarik sekali. Gitu. Kalau berbicara tentang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Kampung Bugis, saya cenderung mau membagi dua. Pertama itu kebiasaan otoriolong atau orang-orang terdahulu. Yang saya teringat dengan suasana Ramadan itu, salah satunya adalah tentang bangun sahur dan tentang imsak. Ada beberapa
didikan orang-orang tua kepada anak-anaknya di momen-momen itu. Apakah itu sahur ataupun imsak. Setelah membangunkan anaknya untuk bangun makan sahur, terkadang aja umpak derai matannu matindro kota kala moto no. Jangan kamu tawarkan matamu untuk tidur jika kau sudah terlanjur bangun. Kenapa? Ketika kau tawarkan tidur tambah lagi sedikit, rencanamu cuma setengah jam, ternyata kau bangunnya kesiangan. Nah itu caranya dia mendidik tentang makan sahur ya. Kemudian kalau imsak itu sudah ada jam. Orang yang terbiasa, yang menjadi kebiasaan bagi saya di sini, kemarin saya posting adalah suasana makan sahur dengan kehadiran acara RRI Nusantara 4, Pak Kiai Bakri Wahid dan Dinaba. Itu yang sangat terekam di kepala saya. Nah, yang menarik, saya tidak bicara atriolong, saya berbicara tentang ibu mengeluarkan sebuah kalimat, totoyah. Nah, artinya antara saya dengan orang tua, bukan orang tua terdahulu ya, kan mereka beda. Contoh bedanya adalah tentang buka puasa, orang tua dulu tidak mengenal jam, itu atriolong, orang dulu. Nah, terkait waktu yang Bang Owi tadi katakan bahwa orang dulu itu kan tidak ada jam, tetapi ada pernah saya dengar juga dari Ustaz Hadi Hidayat, dia mengemukakan itu bahwa orang-orang dulu di Mekah itu karena tidak ada jam di zaman Nabi, tapi mereka adalah pewaktu yang sangat tepat. Dan dia ada klasifikasinya. Misalnya duhur jam berapa, ba'da duhur, misalnya. Ada istilah-istilah itu. Itu boleh kita kunjungi lagi nanti ceramah Ustaz Hadi Hidayat itu tentang waktu. Menarik. Jadi saya tarik bahwa orang-orang dulu ini berarti betul-betul ini runut itu dari sebaran Islam mungkin ya, sehingga itu bisa menjadi juga penanda waktu bagi orang-orang dulu. Kalau secara langit saja kalau mau berlayar apa sih? Iya, banyak penanda laut dia. Kalau itu atriolong, orang-orang terdahulu. Horst Liebner juga pernah mengatakan bahwa di Takalar itu ada semacam universitas untuk pelaut pada masa itu. Nah, jadi lanjut. Penanda orang tua dulu luar biasa dalam membaca alam. Jadi saya melihat mereka memang betul-betul berdasar Al-Quran juga. Karena kalau menurut Al-Quran itu, imsak sebetulnya menahan, saat menahan. Tapi masih bisa tidak minum atau makan setelah imsak? Masih, karena imsak itu penanda bahwa akan habis waktunya untuk makan. Ya, itu salah satu penanda. Dan kalau saya di kampung, jadi kita ini memang salah satu bincang-bincang kita ini adalah flashback bagaimana suasana di kampung. Itu kita tidak ada jam ya. Kalau radio biasa kita putar. Itu juga radio, misalnya radio kadang baterainya bermasalah karena listrik masih terbatas. Sempat kita dengar pokok ayam. Jadi memang ada ayam. Walaupun ini tidak bisa jadikan, tetapi pada masa itu ketika ayam itu bunyi, tingko kemijangan kan? Sudah imsak itu. Hati-hati tingko kemijangan kan? Itu jadi dan unik ini memang ayam. Nggak tahu kalau di daerah Bugis Sinja juga apakah juga seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Bahkan saya masih ingat itu adalah tentang benang. Ketika benang putih. Nah, itu kan memang ada hadis. Itu hadis itu. Bukan benang, sorry. Di kampung Bugis itu ada bahasa Bugisnya begini. Humuita nih bulu-bulumu. Kalau kau sudah melihat bulu-bulumu, berarti sudah mulai puasa, tidak bisa makan lagi. Ini menarik. Kalau sudah kelihatan, tapi kalau di hadis kan dia pakai benang. Nah, dasarnya mungkin dari situ. Jadi orang ini menjadi cerita lucu di masa kanak-kanak kita itu. Karena masih mau makan ya pokoknya mencari tempat, karena lampu kan belum
waktu di kampung saya 80-an lampu belum. Jadi cari tempat gelap. Kalau dia bilang masuk di kelambu makan. Jadi kan gelap. Gelap. Iya. Mengakal-akali. Iya. Tapi Dia itu masa anak-anak ya. Iya. Oh, enggak ada. Padahal maksudnya itu alam bebas. Ya, masuk itu harus di luar. Kalau di luar, kalau kelihatan bulu tangan sudah enggak bisa lagi tuh. Iya. Nah, makanya kemarin juga ada debat-debat dengan teman-teman, di mereka mengatakan begitu imsak saya sudah tidak makan lagi. Karena kalau makan sudah imsak itu sudah batal. Saya bilang tidak. Ada juga yang mengatakan kapan azan sudah bisa lagi. Sudah azan pun masih bisa. Karena kalau bicara ayat atau bicara hadis, di situ disebutkan mulai dari fajar sampai matahari terbenam. Itu mungkin ada zona sendiri. Kita Iya. pada perspektif bagaimana sih orang-orang, karena bisa jadi kita keliru mungkin dalam tafsirannya karena pemahaman kita tentang ayat dan itu kan butuh kajian yang lebih dalam. Iya, ya betul kan? lah. Saya lebih tertarik tadi itu pada pesan-pesan orang-orang dulu itu tadi bahwa karena pada masa itu belum ada jam ya, belum ada waktu hanya dengar radio, tapi juga terbatas. Kalau dia di pelosok, baterai radionya terbatas gitu. Karena jadi jangan dibayangkan pemirsa atau pendengar Voice dari Leman, gampang listrik di masa lalu itu alat-alat monitor kita ada baterai, dan itu kalau habis harus beli di toko. Belum ada baterai charger, belum ada. Jadi kadang kalau lobet itu kita ketuk-ketuk, kita jemur matahari, rendam minyak tanah, macam-macam lah kita lakukan. Katanya supaya dia bisa itu. Nanti belakang ada bisa dicas, di charging itu ya itu belakangan. Itu menarik. Yang terkesan bagi saya kalau menyambut makan sahur itu adalah suasana di mana kami anak-anak ini masih di atas tempat tidur, tapi bunyi-bunyian khas di dapur itu sudah bersuara. Itu yang menarik. Ditimpali oleh suara bapak yang sedang mengaji di ruang tengah. Nah, ibu juga lagi menunggu panasnya makanan, selesai makanan, menghangatkan makanan. Beliau juga kadang mengaji, meskipun di ruang yang lain daripada bapak. Nah, inilah atmosfer yang terasa kalau malam sahur, menjelang sahur. Begitu pun sedang berbuka. Ada memang suasana yang tidak bisa saya bahasakan. Ketika sudah dibacakan doa-doa menyambut buka puasa, itu yang terkadang memang. Ada satu, ini kan momen besok Lebaran, kita Lebaran di Makassar, di Indonesia ya. Ini sekarang kan sudah tercium ini aroma ketupat. Kalau di Sinjai seperti apa di kampung? Iya, ya kurang lebih sama. Karena cuma memang ada dalam Bugis Makassar itu ada di kampung saya itu Sinjai, beda-beda dengan beberapa daerah lain. Ada memang orang yang mengandalkan buras dan ketupat. Ada juga harus ada kampalo atau di Bone ada namanya tumbu. Tumbu itu apa? Tumbu itu semacam hampir sama dengan gogos, cuma agak besar dan dia berlapis-lapis bersusun begini, bundal. Dibungkus dalam daun pisang. Nah itu memang namanya aroma. Aromanya itu aroma bau daun saja, daun pandan atau daun pisang sudah terasa sekali itu bahwa besok mau Lebaran. Belum lagi ditambah dengan aroma mentega, terasa sekali itu.